Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid Habibi. Kami dari kelompok RD6. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari laporan yang telah kami rangkum mengenai analisa kebutuhan. Yang mana pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang latar belakang dari analisa kebutuhan itu sendiri, metodologi yang terdiri dari secondary research, wawancara dan pengamatan, kemudian beberapa temuan seperti secondary research, masalah-masalah apa saja yang teridentifikasi, dan paparan model serta penjelasan mengenai value proposition canvas atau sering disebut dengan VPC dan business model canvas atau sering disebut dengan BMC. Baik, kemudian untuk latar belakang. Penyebaran virus corona yang semakin banyak dan beragam seperti pada anak-anak dan lansia membuat masyarakat harus semakin mematuhi protokol kesehatan. Mengantri memang satu kegiatan yang tak bisa dihindari dalam kegiatan sehari-hari. Akan tetapi pada saat sekarang ini dengan adanya virus corona, mengantri menjadi salah satu kegiatan yang sangat tidak dianjurkan. Karena hal itu akan memperburuk keadaan dan menambah angka penyebaran virus corona itu sendiri. Kemajuan dunia teknologi informasi saat ini sangat berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia. Teknologi ini dapat memudahkan manusia dalam mendapatkan segala macam informasi atau sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Contohnya seperti adanya aplikasi penerimaan zakat online. Aplikasi ini pastinya akan sangat berguna karena para penerima zakat tidak perlu lagi mengantri di masjid untuk menerima zakat. Akan tetapi mereka cukup memakai aplikasi ini saja, yaitu khusus didesain untuk para penerima zakat. Hal ini juga sangat membantu untuk mengurangi angka penyebaran virus corona karena para penerima zakat cukup bertransaksi di rumah. Baik, saya Taufik Rahman akan menjelaskan bagian metodologi. Metodologi yang dilakukan diantaranya secondary research yang kami kutip dari BBC News Indonesia dengan judul artikel bagaimana seharusnya zakat online di masa pandemi. Dalam artikel ini dikatakan bahwa zakat secara online sudah dilakukan lebih dari 1 dekade. Kemudian yang kedua, wawancara yang kami lakukan terhadap berbagai macam user dari latar belakang jawaban yang berbeda-beda. Terakhir, pengamatan kami lakukan di masjid-masjid yang merupakan tempat biasanya masyarakat membayar atau menerima zakat. Dalam pengamatan, bukan hanya masjid yang berada di kota kami juga melakukan pengamatan ke menasah yang ada di desa-desa. Dikarenakan metode pembayaran zakat secara online bisa dilakukan dan juga untuk mengurangi penularan virus corona, kami merancang sebuah sistem antrian online penerima zakat. Sistem antrian online penerima zakat merupakan sebuah sistem antrian virtual yang dirancang untuk memungkinkan penerima zakat untuk mengambil nomor antrian zakat tanpa harus datang ke masjid. Nama saya Amalia Revina Yolanda, saya akan menjelaskan tentang secondary research. Bagaimana seharusnya zakat online di masa pandemi virus corona? Zakat online atau tanpa tatap muka sudah dilakukan 1 dekade terakhir dan semakin berkembang. Penyedia platform dari perbankan, perusahaan financial technology atau fintech, sampai e-commerce pun menyediakan pembayaran zakat secara online. Pembayaran zakat secara online sangat disarankan selama pandemi virus corona. Kuncinya adalah transparansi. Cara pembayaran dan penerimaan zakat secara daring melalui situs resmi dan pembayaran melalui perusahaan fintech, transfer bank, dan PayPal. Nah, ada masalah-masalah yang diidentifikasi. Terdapat 3 masalah, yaitu antrian fisik menimbulkan kerumunan di masa pandemi. Yang kedua, pembayaran dan penerimaan zakat secara online di masa pandemi sangat disarankan. Dan yang ketiga, sistem antrian online di masa pandemi. Baiklah, nama saya Qurrata Ayuni. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang value proposition canvas. Ini adalah value proposition canvas dari hasil wawancara user dari kategori mahasiswa dan masyarakat umum. Pada value proposition canvas terbagi 2 bagian, yaitu customer profile dan value proposition. Customer profile dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu customer job. Value proposition canvas di bagian customer job terdiri dari masalah dan kemauan yang diinginkan konsumen.
Pada user yang telah diwawancari didapati bahwa masalah dan kemauan yang diinginkan adalah membantu suami membayar zakat, pernah membayar zakat tapi sekali, datang lalu bayarkan zakat sesuai syariat, membayar zakat dengan menerapkan protokol kesehatan. Kemudian pada pains, berdasarkan customer job yang telah dibuat, bisa diidentifikasi tentang hasil negatif yang berkaitan dengan konsumen. Hasil negatif yang didapat ialah pada masa pandemi sulit membayar zakat. Harus mengantri juga menjadi salah satu hasil negatif karena bisa menimbulkan keramaian. Selanjutnya ada gains. Gains merupakan sikap positif yang ditunjukkan konsumen. Poin ini pada dasarnya mencoba membaca apa yang dipikirkan konsumen, seperti bisa transfer zakat secara online, proses mengantri lebih efisien, masyarakat nyaman saat membayar zakat, dan permudah cara pembayaran. Bagian kedua dari value proposition canvas yaitu value proposition. Di sini juga terdapat 3 bagian. Yang pertama, product and service. Penawaran produk and service bertujuan untuk membantu konsumen menyelesaikan tugas fungsional, sosial, dan emosional atau customer job. Sistem antrian penerimaan zakat merupakan produk and service yang ditawarkan untuk menciptakan gains dan mengurangi pains yang telah diidentifikasi berdasarkan customer job. Selanjutnya, pain reliever. Pain reliever menjelaskan bagaimana produk and service bisa menyelesaikan pengalaman negatif atau resiko yang pernah dialami oleh konsumen. Sehingga, pain relievers juga dapat mengurangi bahkan menghilangkan pains pada customer profile. Pada pain reliever terdapat beberapa solusi untuk menghilangkan pains pada customer profile, yaitu dengan adanya pembayaran online di masa pandemi dan diterapkan sistem antrian secara online, sehingga tidak perlu mengantri lagi dan bisa mengurangi kerumunan. Dan yang terakhir yaitu gain creators. Pada gain creators, penawaran yang diberikan kepada konsumen ialah aplikasi yang dapat mengatur antrian secara online, sehingga bisa menerapkan social distancing. Proses pembayaran yang akan disesuaikan dengan sistem sekarang akan membuat masyarakat tertarik dengan aplikasi tersebut. Dan poin yang terpenting ialah mempermudah pembayaran karena dilakukan dengan cara online. Baik, saya Yudi Chandra akan membahas tentang bisnis model kanvas. Dalam bisnis model kanvas terdapat 9 aspek. Yang pertama itu customer segment, kemudian customer relationship, channel, value proposition, key activities, key research, key partner, cost structure, dan revenue stream. Yang pertama ada customer segment. Target pasar dari bisnis ini adalah masyarakat umum, terutama masyarakat kurang mampu yang akan menerima bantuan zakat. Kemudian ada customer relationship. Strategi yang dilakukan dalam pendekatan kepada customer adalah dengan membuat inovasi baru di masa pandemi, yaitu sistem antrian penerimaan zakat yang dilakukan secara online dengan fitur-fitur yang mudah yang akan dihadirkan nantinya. Kemudian dengan interface yang menarik agar customer betah memakai aplikasi ini. Kemudian channels. Metode yang dilakukan agar value proposition dapat tersampaikan kepada customer adalah dengan melakukan sosialisasi cara pemakaian aplikasi, memberikan informasi seputar aplikasi di media sosial dan media cetak seperti spanduk, banner, dan poster. Kemudian aplikasi diunggah ke Play Store atau App Store. Selain aplikasi mobile akan diterapkan juga ke dalam bentuk sebuah website. Kemudian value proposition. Kelebihan dari aplikasi ini yang ditawarkan kepada customer diantaranya menawarkan sistem antrian online, tidak perlu antri secara fisik lagi, multi-platform atau bisa digunakan di berbagai device. Kemudian zakat akan dikirimkan ke calon penerima zakat secara online, baik menggunakan bank ataupun aplikasi e-wallet. Kemudian terdapat fitur tatap muka virtual mirip Zoom sehingga memudahkan proses penerimaan zakat. Kemudian tersedia fitur pendukung lainnya seperti kalkulator penghitung zakat. Kemudian aplikasi ini menjamin keamanan data pengguna dan juga memberikan kemudahan dalam penggunaan aplikasi. Dan aplikasi ini tidak melanggar syariat atau ketentuan yang ada. Kemudian key partner. Pihak yang akan diajak kerjasama nantinya adalah Badan Kemakmuran Masjid, panitia zakat, bank, investor, kemudian aplikasi e-wallet seperti GoPay, Oppo, Dana, dan sebagainya. Kemudian key activities. Aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis ini diantaranya mulai dari tahap perancangan software, yaitu aplikasi mobile dan website. Kemudian proses perancangan sistem database yang akan menampung data user. Kemudian ketika aplikasi sudah selesai dibuat, dilakukan tahap sosialisasi dan promosi kepada masyarakat.
Terakhir adalah proses publikasi aplikasi ke Play Store dan penghostingan website. Kemudian key resource, sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan atau pengembangan sistem ini diantaranya UI dan UX designer yang bertugas merancang tampilan, kemudian mobile dan web developer yang bertugas membangun aplikasi dan website, database untuk menampung data pengguna, peralatan pengembangan seperti komputer atau laptop, dan humas yang bertugas mengelola aplikasi dan sosial media. Kemudian ada cost structure atau biaya yang akan dikeluarkan dalam proses pengembangan bisnis ini. Di antaranya biaya produksi aplikasi dan website seperti membayar segala riset yang digunakan dalam aplikasi. Kemudian biaya publikasi ke Play Store dan hosting website. Biaya promosi dan sosialisasi seperti pembuatan spanduk dan sebagainya. Dan biaya pendukung lainnya yang relevan. Yang terakhir revenue stream atau sumber pendapatan dari bisnis ini nantinya adalah hasil dari iklan atau ads yang pada aplikasi atau website, kemudian hasil dari kerjasama dengan berbagai masjid atau yayasan terkait. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.